Oke, teman-teman, sudah jam 10 ya. Kita mulai saja. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Pak. Jadi hari ini tatap muka pertama untuk mata kuliah tata tulis laporan ya, 2 SKS. Dibuka untuk mahasiswa D4 TRO ya. Ini ada 2 kode seksi, tapi karena untuk efisiensi digabung untuk tatap muka pertama di jam 10 nanti. Presensinya akan dibuat oleh PJ masing-masing, kode seksi 048 049 kalau nggak salah. Itu setiap tatap muka presensi kehadirannya di-upload ke WhatsApp grup ya, kalau emang ada WhatsApp grup, jadi bisa terlihat di presensi tatap muka pertama itu siapa saja yang hadir gitu ya. Jadi saya tidak menerima satu file yang tatap muka 1 sampai terakhir, tapi setiap tatap muka presensinya dikirim lewat WhatsApp. Untuk RPS, apakah Anda sudah bisa melihat RPS-nya di Siakat? Nggak ada respon, berarti saya anggap belum ya. Jadi sebelum dimulainya tatap muka itu di akhir bulan Agustus, minggu terakhir bulan Agustus sudah diwajibkan dosen-dosen untuk membuat RPS. Dibuatnya langsung melalui aplikasi crps.unj.ac.id. Tapi entah karena apa RPS-nya yang sudah jadi itu tidak bisa diakses gitu ya. Ya, insya Allah secepatnya websitenya bisa terlihat. Kalau waktu itu di aplikasi Siakat bisa dilihat ya, bisa dilihat oleh yang mengambil mata kuliah atau yang mengambil mata kuliah itu. Tapi ternyata sekarang icon RPS-nya malah hilang ya. Jadi di tatap muka hari ini ya, tadi sudah saya buka ya. Jadi saya ulangi lagi, untuk hari ini kita tatap muka pertama ya. Ini data saya bisa dilihat. Terus tujuan instruksional tatap muka pertama ini
Jadi nanti diharapkan setelah Anda mengikuti tatap muka pertama, Anda dapat memahami ya, RPS-nya, dapat memahami kontrak mata kuliah, ya, kontrak ya, ada kontrak. Yang kedua dapat memahami deskripsi mata kuliah, dapat menyebutkan kembali definisi dari mata kuliah tata tulis laporan, dapat menyebutkan ruang lingkup pokok bahasan yang akan dibahas di tatap muka tata tulis laporan, dan juga dapat memahami ya urgensi dari mengapa Anda mengambil mata kuliah tata tulis laporan gitu ya. Ya pasti ada manfaatnya, ada urgensinya gitu ya. Kalau enggak ada, ya enggak perlu ngambil gitu ya. Dibuka saja artinya sudah wajib ngambil gitu ya. Oke, ini di deskripsi mata kuliah ya, ada di RPS ya. Jadi mata kuliah tata tulis laporan ini akan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tata tulis laporan di dalam menyusun ya, mempunyai pengetahuan dan keterampilan. Keterampilan itu bagaimana cara merealisasikan ya, keterampilan yang esensial dalam menyusun dan mengkomunikasikan informasi teknis dan ilmiah dalam bentuk laporan yang profesional. Gitu ya. Jadi apa yang Anda pikirkan dan apa yang Anda kerjakan itu dilaporkan gitu ya. Dilaporkan itu supaya orang lain dapat membaca hasil pikiran Anda dan juga dapat melihat hasil apa yang sudah Anda kerjakan. Jadi nanti supaya Anda bisa mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun laporan ilmiah, itu Anda harus mempelajari kaidah-kaidah dasar atau konsep-konsep dasar dalam menulis laporan, ya, laporan ilmiah maksudnya, yang efektif ya, efektif. Efektif itu yang tepat ya, tepat ke sasaran. Mulai dari struktur ya, struktur laporan ya. Laporan ini bisa laporan kegiatan melakukan pengujian ya. Nanti kalau Anda bekerja di perusahaan itu kan Anda pasti disuruh melakukan pengujian. Bisa laporan pengujian atau laporan tugas akhir ya, gitu ya. Dia mempunyai struktur ya, struktur. Laporan itu pasti punya struktur. Dari depan judul laporan sampai daftar pustaka itu pasti ada. Formatnya ya, format diketik menggunakan font apa, ukurannya berapa gitu ya. Terus karena tidak dijual kertas yang lebarnya misalnya 40 cm terus panjangnya 10 km dalam bentuk gulungan ya. Tapi yang dijual tuh kertas yang lembaran ya, A4, F4, maka di situ akan ada formatnya. Bagaimana cara nulisnya, halamannya taruh di mana gitu ya. Ukuran fontnya dan sebagainya, termasuk tata bahasa. Apakah bahasa yang dipakai dalam laporan ilmiah itu menggunakan bahasa India, Sanskerta atau bahasa Betawi atau bahasa ibu Anda gitu ya. Sampai etika ya, etika penulisan ilmiah. Etika ini termasuk
cara mengutip ya itu harus ada aturannya. Jadi fokus utama dari mata kuliah tata tulis laporan ini adalah membuat Anda itu mempunyai pengalaman bermakna dalam menyusun laporan teknis secara sistematis, logis, dan mudah dipahami, nggak bulat ya. Yang relevan dengan dunia industri dan penelitian di bidang rekayasa otomasi. Gitu. Itu deskripsi mata kuliah, nanti bisa dibaca sendiri. Nanti Anda bisa lihat RPS-nya di Google Classroom ya. Belum saya buat. Terus ada tujuan mata kuliah. Jadi setelah mengikuti tata tulis laporan, ini Anda mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap ya dalam menuangkan ide, hasil praktikum, dan data proyek ke dalam sebuah laporan yang terstruktur, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bekal sebagai Anda kan sebagai tenaga profesional ya di masa yang depan, masa akan datang. Itu tujuan mata kuliahnya. Sekarang kita bahas RPS ya. Kita bahas RPS. Karena RPS-nya belum bisa dilihat oleh Anda, ya terpaksa ini dimunculkan di sini ya RPS-nya gitu. Ini RPS mata kuliahnya. Kalau tidak terlihat ya maklum lah ya. Jadi mata kuliahnya tata tulis laporan, program studinya teknologi rekayasa otomasi, bobotnya 2 SKS. Berarti kalau 2 SKS itu 16 kali tatap muka selama 1 semester, dan setiap tatap muka itu 50 kali 2 menit, jadi 100 menit. 100 menit itu 1 jam 40 menit ya. Ini deskripsi tadi sudah dibahas ya. Terus ini ada CPK ya. CPK itu capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi saya akan bacakan ya. CPMK dari mata kuliah tata tulis laporan ini ya. Jadi Anda itu nanti diharapkan dapat menguasai konsep penelitian dan pengujian ilmiah di bidang Jadi ada dua ya, konsep penelitian ilmiah dan konsep pengujian ilmiah. Terus Anda dapat menguasai konsep dan kaidah dalam penulisan laporan ilmiah. Jadi laporan ilmiah semacam tugas akhir ya, laporan pengujian. Nanti kalau di akhir perkuliahan, di akhir ya, nanti Anda sebagai mahasiswa D4 TRU itu terbukti harus membuat suatu produk ya. Produk yang dapat menyelesaikan minimal satu masalah di bidang TRU. Nah, itu harus dilaporkan dalam bentuk laporan ilmiah. Yang berikutnya adalah mampu menjelaskan kerangka dan struktur laporan yang sistematis dan logis ya. Jadi laporan ilmiah itu ada kerangkanya ya. Kalau gedung itu Anda lihat, gedung yang 100 lantai itu punya kerangka ya. Terus dia punya struktur supaya membentuk gedung itu ada kerangka dan strukturnya. Terus mampu mengaplikasikan teknik pengutipan dan penulisan daftar pustaka yang benar untuk menghindari plagiarisme. Jadi kalau mau mengutip ya, mengutip tuh mengambil statementnya orang lain ya, itu ada caranya ya ada caranya, dan itu harus ditulis dalam daftar pustaka. Jadi kalau Anda lihat hasil-hasil tugas akhir
alumni D4 itu di paling akhir, paling belakang itu udah daftar pustaka. Itu cara nulisnya bagaimana gitu. Ya. Cara nulisnya bagaimana? Apakah ditulis dari huruf A sampai Z itu ya atau bagaimana? Terus teknik mengutipnya. Jadi menurut Wicaksono tahun 1980 bla 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 gitu ya. Nah, ini harus dipelajari karena kalau tidak dipelajari nanti Anda akan dicap sebagai plagiator atau melakukan plagiarisme. Nah, kalau terbukti melakukan plagiarisme, jadi tugas akhir Anda ternyata copy paste ya dari penulisannya itu dari orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan, itu nanti gelar Anda itu akan dibatalkan, gitu ya, ditarik. Sudah banyak itu ya, profesor, doktor itu bukan karena masalah kepalsuan dari dokumen ya, tapi karena hasil karyanya itu adalah mengaku-ngaku karya sendiri, padahal itu karya orang lain. Gitu. Berikutnya, mampu mengembangkan laporan ilmiah yang jelas, ringkas, dan efektif. Mampu menyunting dan merevisi laporan untuk mencapai kualitas penulisan yang optimal. Nah, sisanya ini kontrak mata kuliah mau TSO dan UAS. Gitu. Ini CPMK-nya ya, CPMK-nya. Nah, nanti ada pokok bahasannya ya, pokok bahasannya apa? Nah, ini pokok bahan kajiannya, ini penelitian dan pengujian ilmiah, laporan ilmiah, kaidah penulisan laporan ilmiah, penggunaan ejaan yang disempurnakan, terus nanti akan juga membahas bagian pendahuluan, ya, pendahuluan dari laporan ilmiah, kerangka teoritik yang dipakai, bagaimana cara menyusun kerangka berpikir, terus model pengembangan ya. Kalau Anda kan secara statistik itu akan mengembangkan sistem ya. Misalnya mengembangkan kandang ayam otomatis berbasis IoT gitu ya. Nah, itu mengembangkan itu ada teorinya gitu ya. Bagaimana cara mengembangkan, menggunakan apa, menggunakan model pengembangan apa. Bikin teh aja kan juga ada model membuatnya ya. Jangan dipikir teh itu juga ada model. Terus bagaimana mendapatkan data penelitian dan mengolah. Terus bagaimana menyimpulkan penelitian, ya. Terus plagiarisme dalam laporan ilmiah, konsepnya apa, konsekuensinya apa, terus teknik bagaimana supaya tidak melakukan kegiatan plagiarisme gitu ya. Terus nanti ada aplikasinya ya, aplikasinya pakai Turnitin kalau di UNJ itu. Terus laporan hasil penelitian ilmiah, ya. Nah, itu nanti semua kegiatannya ini dilakukan menggunakan direct instruction dan menggunakan case-based learning, pembelajaran berbasis kasus ya. Nah, itu nanti ada tugasnya ya, karena ini RPS-nya saya tidak tahu nih yang munculnya seperti ini ya, nanti perlu diupdate. Jadi tugas individu dan tugas kelompok. Jadi selain UTS dan UAS itu Anda akan diberi tugas untuk melatih ya keterampilan dalam 7 tugas ya. 7 tugas individu dan 2 tugas kelompok. Tugas individunya mencari topik dan rumusan masalah penelitian, menuliskan kata kunci di rumusan masalah, mencari dan menuliskan teori yang relevan, mencari dan menuliskan hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian Anda, menyusun kerangka berpikir dan hipotesis penelitian, mendeskripsikan semua langkah di model pengembangan V model, menyusun daftar pustaka. Itu untuk tugas individu. Kenapa tugas individu? Karena walaupun Anda itu nanti mengerjakan tugas akhirnya itu kelompok, tapi
jangan percaya dengan kondisi seperti itu ya. Jadi ada suatu fenomena waktu itu mengerjakan tugas akhir 2 orang, tapi ternyata 1 orang tidak bisa maju karena ada mata kuliah yang belum lulus, sehingga pada akhirnya 1 orang ini ujian sendiri dan satunya lagi ujiannya di semester berikutnya. Sehingga tugas individu ini ya membuat Anda masing-masing mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam mengembangkan laporan ilmiah atau melakukan pengujian ilmiah. Untuk tugas kelompoknya ada 2, menyusun laporan hasil pengujian ilmiah. Jadi nanti Anda harus membuat laporan hasil pengujian. Dan yang kedua, menyusun proposal tugas akhir. Itu ya, menyusun aja. Gitu. Medianya tidak begitu penting ya. Terus nanti instrumen penilaiannya ada penilaian tengah semester, TS ya, penilaian akhir semester, UAS, ada tugas mandiri ya, dan kelompok. Nah ini case-based learning ini portofolio dan presentasi nanti. Nah ini hebatnya di sini nih, komponennya kok hilang gitu ya. Nah, nilainya nih minimal C ya kalau untuk Anda. Kehadiran ini minimal 80% untuk dapat mengikuti perkuliahan, ya. Dapat ujian ya. Ya, ini 10 menit nih keterlambatan di atas itu ya dianggap tidak hadir. Keterlambatan dalam menyerahkan tugas lebih dari 7 hari dari tenggat waktu yang ditetapkan akan mendapatkan nilai 0. Kalau tidak mengikuti UTS UAS dan tidak menyerahkan tugas mandiri tanpa pemberitahuan ya akan dikasih 0. Kecurangan, kalau terbukti melakukan plagiarisme ya kasih E ya, dan seterusnya. Ini masih normatif. Referensinya buku panduan penyusunan skripsi untuk program sarjana terapan tahun 2023 ini harus Anda punya ya, harus Anda miliki ya, tinggal di-download di websitenya MTW. Sisanya ini nomor 2, 3, 4 ada semua ya. Jadi hari ini tatap muka pertama, kontrak mata kuliah, nanti yang dibahas RPS tadi sudah dibahas. Yang berikutnya adalah definisi manfaat mata kuliah bagi mahasiswa dan capaian belajar dan lulusan nanti sudah. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Untuk tugas kelompok nanti saja pada saat tugas kelompok itu sudah launching ya. Tugas kelompok itu berapa orang ya. Tugas akhir itu kan satu topik itu 2 orang ya. Tapi apakah tugas kelompok itu mengacu ke tugas akhir? Nah, nanti kita lihat ya. Namanya kelompok itu tidak mungkin 2 orang ya. Kalau bisa kelompoknya ya dari 1 kode seksi gitu ya. Jangan campur-campur jadi mana nanti membingungkan. Untuk tatap muka yang kedua, kita melihat surat edaran dari Yang Mulia Warek 1 ya. Karena kalau sekarang ini kan haram ya keluring. Jadi wajib daring mengacu ke surat edaran. Sampai hari Rabu, Kamis belum ada info lagi, Jumat minggu ini. Jadi teman-teman sudah saya bahas RPS-nya, ada tugas-tugasnya dan yang lain-lain. Nanti tolong dibuatkan WhatsApp group, nanti saya akan undang ke Google Classroom, di sana nanti tugas-tugas UTS, UAS itu ada semua di sana.
sehingga tidak menggunakan LMS ya. LMS takutnya kasus semester 1 2 menggunakan LMS-nya UNJ, ternyata begitu mau data ditarik ternyata cooling down. Jadi semua data tugas UTS UAS itu tidak ada di LMS. LMS-nya terputus dari si akad UNJ, wah hilang. Sampai sekarang nggak ketemu. Nah, nggak tahu tuh. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, saya teruskan ke definisi mata kuliah, pengantar mata kuliah. Silakan kalau ada pertanyaan. Apakah Anda masih bersama saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, ini ruang lingkup dari mata kuliah tadi sudah dibahas ya. Konsep penelitian pengujian ilmiah di bidang TRU, konsep kaidah penulisan laporan ilmiah, kerangka struktur laporan yang sistematis logis, teknik pengutipan dan penulisan daftar pustaka, terus mengembangkan laporan ilmiah yang jelas, ringkas, dan efektif, dan menyunting. Ya, merevisi laporan. Jadi nanti setelah Anda ujian tugas akhir itu diberi waktu 7 hari untuk melakukan revisi. Ya. Tapi ternyata 7 hari itu waktunya nggak cukup gitu. 6 hari Anda merayakan kelulusan Anda, ternyata 7 hari nggak selesai. Revisi terus kelulusannya dibatalkan. Banyak cerita seperti itu. Jadi merevisi itu juga ada ilmunya. Terus urgensi, ya, mengapa Anda urgen ya? Urgen itu apa sih ya? Penting gitu ya. Ngambil mata kuliah tata terus laporan. Pertama, kalau nanti Anda bekerja di bidang industri otomasi, ini secara statistik itu penuh dengan laporan hasil uji coba sistem. Ya, kalau nanti Anda kerja di misalnya di kendali lift ya, eskalator, di situ setiap kurun waktu tertentu sistem yang Anda harus rawat itu harus diuji ya, diuji harus apakah uji fungsional itu hasilnya mengacu ke manual prosedur gitu ya. Misalnya lift itu kalau liftnya ada 4, maka nanti ada algoritma. Jadi kalau mati lampu, lift ada 4, terus satunya di tengah, satunya di atas, satunya lagi mau turun, satunya lagi error di bawah, terus mati lampu, terus setelah nyala itu seperti apa gitu. Itu ada algoritmanya ya. Nah, Anda menguji apakah algoritma yang ditanamkan dalam sistem manajemen lift 4 lift 1 gedung itu hasil pengujiannya sesuai dengan SOP gitu. Itu harus isinya pengujian. Nah, pengujian itu harus dilaporkan gitu loh. Dilaporkan ke siapa? Ya bukan ke siapa-siapa. Dilaporkan supaya nanti pada saat ada masalah itu nanti bisa dibaca. Misalnya tegangan jera-jera listrik di fase R itu 270, fase S misalnya 220, fase T 110. Nah, itu pengukuran. Nah, ini kok begitu diukur kok nggak sesuai dengan SOP-nya, dengan standarnya, terus dilakukan pengujian yang lain sebagainya. Nanti itu ada prosedur ya. Nah, itu isinya prosedur. Nah, semua itu harus didokumentasikan ya. Nah,
pendokumentasian itu loh yang harus Anda pelajari gitu. Walaupun nanti kalau Anda kerja di perusahaan itu semuanya sudah ada. Tapi kan biasanya bahasanya bahasa ibunya yang punya, yang membuat ya, bahasa Inggris, bahasa Cina daratan, mainland sana. Jadi perlu Anda itu mempelajari gitu ya. Mempelajari bagaimana cara mengisi ya, cara mengisi format-format laporan itu. Setiap perusahaan akan mempunyai format yang baku yang berbeda. Itu ya. Walaupun sebenarnya tujuannya sama. Itu kalau industri otomasi ya. Yang berikutnya penelitian terapan. Ya, Anda nanti kan membuat tugas akhir, membuat alat ya, mengembangkan alat itu sebenarnya ya, penelitian terapan sebetulnya. Penelitian yang menerapkan teori. Jadi tugas akhir Anda itu bukan Anda itu membuktikan teori, tapi ibaratnya itu menerapkan teori. Apakah teori yang dipakai itu masih sesuai gitu ya. Jadi kalau misalnya GPS ya, GPS itu fungsinya merubah posisi menjadi uh, koordinat X, Y, Z. Nah itu coba diterapkan. Apakah benar nanti diuji menggunakan GPS yang lain yang ada yang lebih baik? Ya, apakah errornya itu masih dalam rentang yang pantas? Jadi kalau dalam mahasiswa, sebagai mahasiswa itu nanti Anda akan membuat laporan-laporan hasil pengujian. Di beberapa mata kuliah itu kan ada prakteknya. Nah, itu Anda harus membuat laporan hasil pengujian. Dan di akhir semester sekian, misalnya semester 7 atau 8, itu Anda harus membuat publikasi ilmiah, ya, laporan tugas akhir yang harus dipublikasikan. Ya, publikasikan kemana ya? Ke internet ya. Kalau Anda berani mempublikasikan hasil penelitian Anda ke internet, berarti Anda harus sudah siap. Siap apa? Siap kalau ada yang komplain, itu hasil penelitian saya loh. Ini orang mahasiswa ini ngambil. Kecuali makanan ya. Kalau makanan itu Anda jual publikasi di internet, nah, makanan itu yang paling parah namanya makanan tuh kalau namanya plagiator itu Anda pesan pesan pisang sale pisang dari suatu perusahaan, terus Anda begitu Anda terima, plastiknya Anda sobek, Anda buang, Anda masukin plastik yang lain. Masukkan plastik yang lain dengan merek Anda. Seperti di suatu, kalau Anda ikut rapat di kerajaan itu pasti ada minuman kan, botol minuman. Botol minuman itu produksi kerajaan tempat Anda bekerja gitu. Ini kerajaan yang tempat saya kerja ini kan enggak punya mata air, enggak punya pabrik. Nah, ternyata dia nyari packaging aja gitu ya. Jadi beli air mineral dalam kemasan air pegunungan, terus plastiknya disobek, diganti dengan plastik yang tulisannya itu kerajaan tempat Anda kerja. Nah itu yang kalau dalam produksi makanan itu naik plagiator. Tapi ya nggak ada masalah. Kecuali yang punya makanan atau minuman itu tahu bahwa itu produksi saya gitu. Tapi dia ngapain, biarin aja ya. Tapi kalau baju, celana, produk-produk yang digunakan itu biasanya kalau ditiru, wah itu Anda akan kena. Ya. Jadi kalau orang berani atau mau mempublikasikan
laporan hasil pengujian, ya, laporan tugas akhirnya ke internet, ke repositori kerajaan tempat Anda bekerja, itu Anda sudah paham bahwa siap-siap, ya. Pertama, memang Anda memang yakin itu memang karya Anda, atau Anda bego sekali. Anda tidak tahu kalau Anda jiplak punya orang tuh ternyata kalau dimasukkan dalam internet yang punya aslinya bisa melihat tuh, ini kan punya saya ini. Ini halaman 3-nya ini ada salah kata, masih juga salah juga di situ, nggak dibetulin sama dia. Nah, ketahuan. Itu penelitian terapan. Terus yang berikutnya adalah profesionalisme, ya, laporan. Laporan itu yang berhasil Anda lakukan dan laporkan, ya. Itu bukti, ya, bahwa Anda sudah mempunyai sebagai tenaga profesional. Jadi dapat dipertanggungjawabkan. Soft skill career, ya. Jadi banyak lulusan yang sudah keburu lulus, ya, duluan. Ini tidak dapat lama kerja di suatu tempat, ya, karena tidak mempunyai keterampilan dalam melaporkan, atau nggak bisa nulis terus disuruh ngomong apa yang telah dikerjakan juga nggak bisa. Anda lihat kalau ada orang dari negara India yang bekerja di suatu pabrik, bahasa Inggrisnya itu ya ya begitu, ya. Tapi kita paham yang dimaksud apa. Tapi selain seperti itu, dia bisa melaporkan dalam bahasa Inggrisnya yang ya begitu itu. Berani melaporkan dan dapat mengkomunikasikan hasil kerjanya dalam suatu rapat. Sedangkan teman-teman yang sudah lulus duluan, boro-boro, ya, nggak bisa ngomong, ya mungkin bahasa Inggrisnya cekak, ya, tapi ternyata laporannya pun juga nggak berbunyi gitu, ya, udah habis itu, nggak lama kerja itu. Itu teman-teman sampai urgensi mata kuliah. Ada pertanyaan silahkan. Kalau ada pertanyaan bisa dibongkar di sini, kita akan bahas. Kalau bisa ya jangan saya terus yang speak di depan, ya. Jadi harus student center learning, pembelajaran berpusat pada student, pada mahasiswa gitu, ya. Jadi kalau seperti ini kayak SMK dulu, ya. Nggih ora kepanggih. Oke, Pak kalau mau nanya, ya silakan. mungkin saya agak telat. Next untuk kedepannya pembelajaran via online Pak offline Pak. Ya kita nunggu surat edaran dari WR1. Nah, sekarang kita ini online kan gara-gara ada edaran. Anda baca edarannya nggak? Baca Pak. Nah, yang tanda tangan siapa Anda sudah tahu kan? Iya Pak. Nah, di situ ditulis setelah hari Rebu itu defaultnya apa, atau ada pemberitahuan yang lain gitu, ya. Jadi itu, jadi bukan maunya siapa gitu. Jadi tatap muka kedua ya lihat nanti. Kita bahas sebelum hari Rebu minggu depan. Edarannya bunyinya seperti apa. Banyak yang harus diperhatikan, ya. Karena kalau toh luring, ya. Luring ada di si akad itu ada kelasnya, ruang sekian gitu. Nah, begitu ke sana ruangnya nggak ada gitu lah. Nah, kenapa nggak ada? Nah, nggak tahu juga. Siapa yang nulis di si akad, siapa yang di tempatnya juga ternyata berbeda. Gitu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Nah, tadi kan mengarah ke teknis perkuliahan, ya, bukan substansi mata kuliahnya. Silakan kalau ada yang bertanya, mau di luar atau substansi mata kuliah, silakan. Kalau ada nanti langsung di sela saja, ya. Ini yang berikutnya adalah rasional, ya. Rasional.
Mengapa sih kok Anda capek-capek harus belajar tata tulis laporan? Ya karena Anda harus mengambil mata kuliah tugas akhir. Ada mata kuliah tugas akhir, berapa SKS itu? 4 SKS kalau nggak salah. Dalam mata kuliah tugas akhir itu nanti ada dosennya, ya dosen pembimbingnya itu. Ya. Nah, siapa yang nunjuk dosen pembimbing? Ya, mulia korprodi Anda. Terus apa yang dikerjakan di tugas akhir? Ya, merealisasikan suatu sistem berbasis elektronik di bidang TRO. Di bidang TRO. Ya. Dalam bentuk tugas akhir. Jadi Anda harus mengembangkan alat. Alat itu minimal menyelesaikan, kalau alat itu dipakai itu ada perusahaan yang masalahnya selesai. Gitu ya. Ya, di bidang rekayasa teknologi otomatisasi. Nah, untuk topik tugas akhir itu ada kendali, ada instrumentasi. Jadi kalau kendali itu biasanya ada instrumennya, ada sensornya, ada aktuatornya. Kendali itu kan mengendalikan aktuator. Kok bisa mengendalikan? Ya karena ada rangkaian yang drivernya. Terus mengendalikan aktuator dasarnya apa? Dasarnya ada aturan. Aturan menggunakan apa? Menggunakan masukan. Misalnya kalau suhu mesin sudah mencapai 80 derajat Celcius, maka mekanisme sistem pelepas panas di radiator bekerja. Itu kendali. Nah, kalau instrumentasi itu lebih mengarah ke pengukuran dan penghitungan suatu besaran fisika. Jadi misalnya berapa sih ketinggian alat di atas permukaan air laut? Gitu ya. Atau sekarang ini kita suhunya berapa? Kecepatannya berapa, tegangannya berapa, frekuensinya berapa, itu semuanya instrumentasi. Ya, instrumentasi. Telekomunikasi sama. Telekomunikasi itu dari sisi bagaimana data itu dikirimkan ke suatu tempat yang bukan jauh ya, tempat yang berjarak dengan sumber tanpa kabel. Kalau pakai kabel namanya wire. Tapi kalau bisa juga menggunakan kabel, telekomunikasi bisa. Kalau tanpa kabel, wireless, ada LESS, wireless, ya, wireless. Nah, sekarang ini banyak ya, wireless itu bisa menggunakan laser, bisa menggunakan radio frekuensi, itu bisa pakai LoRa dan Anderson, ya, LoRa. LoRa itu ya ada sistem komunikasi LoRa. Menggunakan IoT itu bisa menggunakan Bluetooth, bisa menggunakan Wi-Fi, menggunakan RF, ya, banyak. Terus ada microcontroller, micro C. Ini sistem minimum, ya prosesor base yang mengatur semuanya. Jadi Anda mau topiknya yang mana? Jadi intinya Anda tuh harus mengembangkan sistem berbasis elektronik di bidang TRO untuk menyelesaikan minimal satu masalah di bidang TRO. Bukan RTU ya, bidang TRO. Ya gara-gara ini, maka perlulah dibuat tata tulis laporan. Jadi yang dikumpulkan itu bukan alatnya, gitu. Alatnya mah bawa pulang aja. Kalau alatnya diwajibkan dikumpulkan, itu kampus yang tempat Anda sekarang
Anda datang itu ambruk gedungnya karena kebanyakan. Ya, jadi yang dikumpulkan itu bukan alatnya gitu ya, tapi laporannya gitu, laporan. Alatnya sih bawa pulang boleh. Jadi beda ya. Alatnya tidak dikumpulkan. Kalau dikumpulkan juga siapa yang mau ngerawat gitu. Nah, yang dikumpulkan laporannya. Nanti supaya apa? Supaya laporannya bisa dibaca. Supaya dapat dibaca ya bisa dibaca laporannya atau dibaca e-booknya, PDF-nya. Kalau laporan nanti orang harus ke perpustakaan yang berhantu itu, ya kalau mau aman ya lihat di internet ya, di repository.unj.ac.id, tinggal searching IoT gitu, IoT. Oh, nanti banyak sekali tuh topik-topik penelitian tugas akhir mahasiswa D4, S1 dan selanjutnya yang topiknya itu IoT. Wah, ini bagus nih. Tapi dia nggak bisa lihat teorinya. Kalau hanya di internet itu hanya bisa membaca bagian awal sama kesimpulan. Nggak bisa bab 2, bab 3, bab 4 nggak bisa. Yang bisa dilihat hanya bab 1 sama bab 5, daftar isi. Kalau mau lihat semua ya ke perpustakaan. Atau ya menghubungi penelitinya ya. Ya kalau penelitinya masih mau ya. Kalau nggak mau ya gimana. Jadi kita bicara tata tulis laporan sebagai terminologi. Tata tulis itu adalah sistematika atau aturan penulisan. Ya. Sistematika, kalau nggak ngerti sistematika itu aturan penulisan yang mengacu ke suatu standar tertentu. Jadi nulis tugas akhir, laporan tugas akhir itu mengacu ke standarnya FTUNJ gitu. Jadi dulu ada itu mahasiswa D4 itu menulis laporan tugas akhir itu mengikuti standarnya D4 UGM. Salah Mas, harusnya Anda ke UGM sana gitu. Saya juga sudah mengikuti standarnya Pak. Dari UNJ, iya mana UNJ mana? Dari FIS Pak. Wah, ya nggak bisa. Harus dari FTUNJ. Karena FTUNJ punya aturan namanya buku pedoman penulisan skripsi sarjana terapan. Belakangnya harus FTUNJ. Tahunnya yang terakhir. Begitu benar ternyata tahun 2020. Nggak salah. Yang dipakai itu 2023. Itu maksudnya tata tulis itu mengacu ke aturan penulisan ya, ke suatu standar. Standar itu ya dokumen, ya dokumen. Dokumen siapa yang mengeluarkan? Senat. Ya, mengacu ke undang-undang. Undang-undang itu produk politik, ya, produk politik. Jadi kebenarannya ya produk politik ya sendiri, ya belum tentu benar. Ya. Terus laporan. Laporan ini maksudnya adalah kumpulan paragraf. Paragraf itu kumpulan kalimat, kalimat itu kumpulan kata, kata itu kumpulan huruf. Jadi huruf itu dipilih, jadikan kata, terus dikasih spasi, dipilih lagi huruf, jadikan kata, terus ujung-ujungnya kasih titik. Itu namanya kalimat. Kalimat itu terdiri beberapa kata yang huruf pertama di kata yang pertama di suatu kalimat itu harus kapital, hurufnya besar dan diakhiri tanda titik. Nah, titik itu akhir kalimat. Nah, itu definisi kalimat. Jadi laporan itu adalah kumpulan paragraf. Paragraf itu bunyinya apa? Yang mendeskripsikan proses kegiatan yang dilakukan oleh peneliti atau penguji dengan tujuan mendapatkan kebenaran. Kebenaran itu maksudnya menjawab suatu keraguan-raguan. Tadi ya ragu-ragu, terus
diuji jadi tidak ragu-ragu. Nah, ini menggunakan metode ilmiah. Itu ya. Laporan ilmiah itu ya kumpulan kalimat deh yang dapat menjelaskan ya keraguan-raguan supaya jadi tidak ragu-ragu ya. Hasilnya salah atau benar gitu aja. Jadi kalau Anda membuat laporan di tugas akhir Anda itu kan pasti ada kalimat. Nah, kalimat itu harus bisa dinyatakan benar atau salah. Tapi kalau tidak bisa dinyatakan benar atau salah, ya itu kalimat yang dibuang saja. Ya. Jadi kalimatnya itu harus bisa dapat dinilai benar atau salah. Nah, laporan itu harus menggunakan metode yang baku. Metode yang dipakai untuk membuat laporan itu harus metode yang ilmiah. Ya, metode yang ilmiah. Ilmiah itu seperti apa? Ilmiah itu kayak gini. 3 kata kunci ilmiah. Jadi dijadikan kesimpulan definisi tata tulis laporan dulu ya. Jadi tata tulis laporan sebagai suatu mata kuliah ya. Ini sebetulnya ya kumpulan tulisan yang tulisannya ini menggunakan sistematika mengacu ke referensi ilmiah yang membahas hasil kegiatan pengujian ilmiah yang dilakukan dengan tujuan menjawab sesuatu, keraguan-raguan. Jadi ada masalah. Jadi kalau ada masalah itu pasti harus ada jawabannya. Nah, tugas akhir Anda nanti harus menggunakan metode untuk menjawab masalah. Harus menggunakan metode ilmiah. Itu ya. Nah, jadi keraguan-raguan itu misalnya seperti apa gitu ya. Keraguan-raguan itu ya seperti ini. Suhu udara di suatu lokasi tadi malam itu 79 derajat Celcius. Nah, ini katanya siapa gitu. Karena Anda tidak di lokasi tersebut, Anda mikir apa benar atau salah gitu. Ingat ya teman-teman, jangan percaya dengan mata dan telinga Anda. Gitu. Kalau Anda masih mempercayai mata dan telinga Anda, itu Anda gampang sekali ketipu. Gitu. Misalnya Anda antri di suatu pembelian tiket konser, misalnya konsernya Suju gitu ya. Itu tiba-tiba yang di depan itu terus ada yang keluar bilang tiketnya habis, minggu depan lagi atau besok minggu dibuka lagi. Terus Anda pulang, kok pulang kenapa? Katanya tadi tiketnya habis ya. Anda bego gitu karena yang ngomong itu sebetulnya juga pencari tiket supaya nggak banyak yang beli, dia bilang tiketnya habis gitu. Jadi harus kritis ya. Kalau ada yang bilang tiketnya habis itu harus ditanya, Anda itu siapa gitu. Sama-sama mau beli kok bilang seperti itu. Kecuali yang bilang adalah panitia. Jadi kalau ada pengumuman, misalnya besok libur di UNJ, itu jangan percaya. Ya. Anda harus tanya, yang ngomong siapa, dapat dari mana infonya. Dari dekan. Dekan mana? Dekan FT. FT mana? UI. Oh, UI. Ini kan UNJ. Gitu. Jadi harus kritis gitu ya. Jadi Anda jangan percaya kalau ada bilang suhu udara di permukaan kawah Gunung Tengger tadi malam tuh 79 derajat Celcius. Nah, Anda lebih percaya mata sendiri atau Anda ukur sendiri? Kalau Anda ukur sendiri kan berarti pakai alat. Jadi yang mengukur suhu itu bukan Anda tapi alat. Alat nanti akan menampilkan suhu. Nah, kalau Anda yakin bahwa alatnya sudah dikalibrasi dan pada saat dibawa ke
permukaan kawah Gunung Tengger itu suhunya 80 derajat Celcius, ya Anda percaya. Karena alat ini sudah dikalibrasi. Dan kalau dia menunjuk 80 derajat Celcius, berarti memang suhu di dekat probe suhunya ini memang suhunya segitu. Tapi kalau kata orang, ya jangan percaya. Lampu PJU di sepanjang ruas tol Singosari itu dapat mengikuti pergerakan kendaraan. Wah, apa benar tuh? Ternyata setelah Anda ke TKP, banyak tol itu kan yang nggak ada lampu penerangan jalannya. Nah, tapi di tol Singosari di Jawa Timur itu ada ruas tol Singosari yang lampunya itu setiap 40 meter, lampu penerangan jalannya di tengah itu tiap 40 meter. Jadi lampunya itu efisiensi ya. Kalau tidak ada yang lewat dia tidak nyala. Jadi kalau malam hari ada mobil yang lewat, tiang pertama akan mendeteksi ada kendaraan lewat, maka tiang pertama akan nyala. Nah, begitu mobilnya ke tiang berikutnya nyala, tiang pertama mati. Jadi kalau dilihat dari jauh itu lampunya itu seperti jalan. Sebetulnya dia menerangi mobil yang sedang berjalan di bawahnya. Tapi kalau mobilnya banyak yang lewat ya nyala terus. Begitu mobilnya berhenti, hilang, tidak ada di jalan ya mati. Jadi itu efisiensi. Nah, itu berarti kan Anda harus melakukan observasi kan. Dari observasi itu nanti Anda harus membuat laporan observasi ya, disertai dengan video, terus Anda lewat sendiri pakai mobil gitu ya. Kondisi gudang di Surabaya dapat dilihat dari kantor pusat di Jakarta. Waduh, hebat nih, orang bisa melakukan terawangan dari jarak jauh. Begitu dicek ternyata menggunakan CCTV IP CCTV. Benar, menjawab keraguan-keraguan. Itu harus dilaporkan juga ya. Mengujinya itu dilaporkan. Jadi kata kunci di tata tulis laporan itu ada dua. Ada sistematika penulisan, dan ini Anda harus kuasai. Ya, jangan dihafalin ya. Biarkan saja sistematika itu ada di buku pedoman penulisan skripsi sarjana terapan. Tidak perlu dihafal, ya, otaknya penuh nanti ya. Yang berikutnya, di tata tulis laporan itu ada metode ilmiah. Ya, metode ilmiah. Banyak metode, tapi yang ilmiah itu tidak banyak ya. Seperti apa sih metode ilmiah? Nah, metode ilmiah itu kayak gini. Metode ilmiah itu adalah cara atau teknik mendapatkan data ilmiah. Kalau metodenya ilmiah, berarti caranya ilmiah dan datanya bisa ilmiah, ya ada bisa ilmiah semua. Nah, ada beberapa kata kunci metode ilmiah. Jadi cara yang digunakan ilmiah, data yang diperoleh ilmiah, ada tujuan dan punya manfaat. Ya. Nah, terus ini cara ilmiah itu kayak apa? Nah, ini coba ya, cara ilmiah. Disebut ilmiah caranya, ini ada 3 ciri keilmuan. Yang pertama, rasional atau masuk akal. Anda bisa nggak menyalakan lampu rumah Anda itu dari rumah Anda di Surabaya, tapi nyalakan lampu dari Bandung? Itu kalau orang yang nggak satu bidang ilmu, itu akan bilang, oh, orang gila ini. Orang gila bisa nyalakan lampu dari jarak jauh gitu. Itu orang gila. Ya. Nah, sekarang di UNJ itu ada orang yang sakti, ya. Anda percaya nggak? Ada orang di UNJ yang dia tuh kalau jalan kemanapun, itu begitu dia mau masuk ke suatu ruangan, pintunya bisa terbuka sendiri. Gitu. Ya, kalau yang belum pernah Percaya, melihat Pak. ya percaya nggak? Percaya, Pak. Nah, jadi ada orang yang sangat sakti sehingga dia turun dari mobil aja itu
pintunya terbuka sendiri. Jadi berbasis IoT. Pintunya terbuka sendiri, masuk ke gedung itu pintunya terbuka sendiri. Walaupun tidak ada ototer, ya, tidak ada rangkaian pengendali. Masuk ruangan, ruangannya terbuka sendiri. Jadi kalau mau lihat ya pagi-pagi ya. Pagi-pagi nanti kalau yang sangat mulia Rektor UNJ itu Anda lihat. Beliau itu kalau turun itu semua pintunya terbuka sendiri. Gitu. Kalau Anda yang mau masuk ke suatu ruangan ya nggak terbuka. Nah itu sekarang sudah di gedung-gedung cerdas itu seperti itu. Jadi kalau mau masuk ruangan, dia akan membaca, ya, baca RFID readernya akan membaca di depan. Apakah ada RFID sinyal RFID? Ya, kalau ada dilihat nomornya. Nomornya sekian. Sekian itu masuk dalam database yang bisa masuk ruangan ini enggak? Iya, dibukakan gitu ya. Seperti masuk tol pakai etle itu ya. Itu dia membaca sinyal. Oh, ada. Oh, adanya terus nanti akunnya dikurangi duitnya. Jadi masuk akal ya, masuk akal dulu. Jadi masuk akal tuh bukan di semua bidang ilmu ya, harus sama bidang ilmunya. Jadi kalau ngangkat tangan pintu mobil kebuka itu mungkin bagi bidang ilmu yang di Fakultas Ilmu Bumi, ya, ilmu awan itu mungkin ya tidak percaya, menganggap Anda itu ngebullshit. Ya. Tapi bagi Anda percaya, bagi orang-orang uh, yang komunikasi di Bluetooth dan lain-lain gitu ya. Nanti kalau ada orang yang bilang, saya punya kompor loh, Mbak Yu, kompornya ini cerdas sekali gitu. Cerdasnya seperti apa? Loh, kompor gas saya ini kalau gasnya mau habis, dia bisa mengirim WhatsApp ke pangkalan gas di perempatan dekat rumah itu. Jadi begitu gasnya habis, ting tong, ada yang datang. Gas pesanan dari Ibu Suparjo. Tuh kami nggak pesan loh Pak. Nah, ini ada WhatsApp-nya nih. Oh iya, kok bisa ya? Ternyata yang melakukan pemesanan gas itu sistem kompor gas pintarnya itu menggunakan IoT ya, menggunakan IoT. Itu bagi orang yang tidak paham IoT itu menganggap suatu klinik ya. Tapi kalau masuk akal karena dia satu bidang ilmunya, oh begitu. Oh. Nah, kalau sudah masuk akal, kenapa kok masuk akal? Karena ada cara, ada urutan langkah yang sistematis ya. Ada langkah-langkah yang bisa dilihat gitu. Untuk bisa membuat kompor gasnya ini bisa mengirim pesan pembelian gas, itu dia mempunyai langkah-langkah, ada sensornya. Jadi ada sensor tekanan gas dalam tabung gas ya. Dalam sistem kompor gas itu ada transducer atau sensor yang deteksi tekanan gas. Jika tekanannya sudah di bawah sekian PSI, maka kirimkan pesan pembelian gas ke nomor yang ditentukan. Nanti setelah itu, apakah ada notifikasi? Kalau notifikasinya begini, ya berarti ya. Kalau tidak, berarti mengirimkan pemesanan gas ke alternatif ya, alternatif depo gas yang lain dan seterusnya gitu. Masuk akal ya karena ada langkah-langkah yang urut, tidak bisa dibalik-balik ya. Kalau membuat rumah itu langkah pertama adalah pasang genteng, itu salah. Pasang genteng itu setelah pondasi sampai pengikat atasnya sudah selesai. Dan langkah-langkah itu secara logis itu bisa dilakukan. Itu namanya sistematis. Dan ketiga,
langkah-langkah itu kalau dilakukan oleh orang yang lain yang sama bidang ilmunya, itu hasilnya sama. Nah, itu namanya empiris, ya, empiris. Empiris itu artinya kalau dilakukan oleh orang lain itu sama suksesnya. Nah, itu ilmiah. Jadi, ilmiah itu ada 3 kata kunci. Rasional, sistematis, dan empiris. Itu cara ilmiah. Kalau tidak rasional, ya dicoba, jangan percaya dulu, berarti tidak ilmiah, jangan. Dilihat dulu, jangan-jangan dianya nggak nyampe ilmunya gitu ya. Kalau nyampe, berarti ini kita bicara di bidang ilmu yang sama gitu ya. Sistematis caranya, oh ada 14 cara sama. Jadi udah. Jadi kalau nanti Anda membaca laporan hasil penelitian tugas akhir mahasiswa D4 yang sudah keburu lulus, di situ ada cara-caranya ya. Membuat kandang ayam otomatis berbasis IoT. Jadi nanti kalau apa itu makanannya habis, dia akan melakukan pembelian pakan ayam. Nah, itu ada rangkaiannya, ada programnya ada. Nah, begitu Anda ikuti semua rangkaian sama programnya, terus dibuat nggak jadi, nah itu tidak ilmiah. Jadi ilmiahnya ya pada saat ujiannya itu berlangsung. Saat ujian semua berfungsi, tapi begitu setelah lulus setahun, alatnya itu dibuat ulang, nggak jalan, nah itu tidak ilmiah. Itu teman-teman. Jadi yang makanya alat-alatnya itu tidak dikumpulkan. Gitu. Kalau dikumpulkan, wah itu berbahaya. Nah ini cara ilmiah tuh kayak begini tuh, cara ilmiah. Pertama, membuat teh manis itu ilmiah, karena saya bisa membuat teh manis. Orang bilang, ya masuk akal, teh manis kan. Terus caranya bagaimana? Caranya ya saya ngerebus air panas. Terus saya siapkan ember, saya kasih gula, saya kasih teh saset. Terus begitu airnya mendidih, dari gelembung-gelembung air itu, terus saya masukkan ke dalam ember tadi. Nah, terus saya aduk-aduk, nah itu jadi tehnya. Gitu. Itu menggunakan modelnya siapa itu? Tehnya direbus. Kalau saya tehnya nggak direbus, jadi gelas kasih teh, kasih gula, terus dimasukin air panas dari termos juga bisa sama. Tapi kan langkah-langkahnya itu walaupun berbeda, kalau dilakukan sama hasilnya itu membuat teh. Ya, tapi kalau Anda melihat orang buat teh, langkahnya kelihatan mata, terus Anda ikuti, ternyata rasanya bukan. Nah, berarti jangan-jangan teh yang dipakai itu aneh. Banyak itu di pasar-pasar ya, ada peralatan yang kalau didemonstrasikan itu berfungsi, tapi begitu Anda beli, dicoba di rumah, nggak berfungsi ya, karena itu pasti ada komponen tidak ilmiah. Langkahnya benar, tapi tidak ilmiah gitu ya. Itu yang pertama membuat teh manis itu ilmiah. Berangkat ke kampus untuk mengikuti tatap muka mata kuliah. Ini ilmiah gitu ya. Karena berangkat ke kampus itu berangkat dari mana? Dari Haji Ten, Pak. Haji 10. Haji Ten. Ya, oh Haji Ten. Lewat mana? Dari Haji Ten ke UNJ ya masuk akal. Lewatnya mana? Lewat Pemuda 1, Pak. Menyusuri kali. Oh, terus nyebrang. Coba Anda ikuti gitu ya, dari kos-kosannya teman Anda itu, Anda jalan kaki ke arah timur, ke arah selatan ya, ke arah selatan, menyusuri sungai sampai Plaza Toyota, nyebrang lewat jembatan TJ,
Situ masuk di gedung Pasca, setelah itu nyebrang ke gedung L, sampai juga, itu benar ilmiah gitu ya, ilmiah gitu. Terus mengganti lensa mata, jadi ada manusia yang matanya itu minus 18, gitu ya. Kacamatanya tebal, berat ya, terus matanya kayak kecil gitu ya, karena lensanya tebal gitu. Terus sekarang dia nggak pakai kacamata gitu ya. Wah, kok bisa? Tapi dia nggak percaya, tapi waktu dites benar dia bisa baca gitu ya. Tapi nggak percaya, tapi di depan matanya gitu, malah itu kerabatnya gitu. Nah, terus ditanya, bagaimana sih orang yang pakai kacamata minus mata kiri, mata kanan minus 18 kok sekarang jadi 0 gitu ya. Nah, ternyata waktu ditanya itu dia nggak, wah ini nggak masuk akal ya, karena bukan KBI-nya. Begitu dia tanya ke dokter ahli matanya itu dijelaskan. Jadi gini, yang membuat mata minus itu kan lensa di dalam bola mata itu. Jadi nanti lensa seseorang yang minus itu lensanya dihancurkan, terus disedot, dibuang. Jadi nggak punya lensa. Ya. Kalau sudah tidak ada lensa, terus nanti dimasukkan lensa baru, lensa yang dalam bentuk lembaran, itu implan. Jadi ada teknologi yang bisa membuat lensa, seperti operasi katarak itu mengganti lensa, hanya yang diganti lensanya itu lensa dengan 0. Tapi sekarang karena dia sudah minus 18, diganti dengan lensa yang minus 18, dimasukkan ke dalam mata, digulung ya, digulung dulu, dimasukkan, terus gulungannya dibeber, ya di dalam itu jadi ada lensa minus 18. Jadi ya seperti dipakai kacamata tapi di dalam mata gitu, 0 gitu ya. Oh, jadi karena diterangkan caranya, terus kalau cara itu dilakukan ke dia minus 6 dan minus 9 matanya jadi 0 semua. Itu ilmiah gitu ya. Itu ilmiah. Nah, yang terakhir ini, kalau saya terangkan Anda enggak paham, berarti Anda ilmunya belum nyampe ya. Jadi kalau Anda mau Jakarta Surabaya dalam waktu 10 detik itu bisa ilmiah. Tapi kalau Anda enggak, pikirannya masih wah nggak percaya Pak, itu Anda ilmunya bukan bidang itu. Jadi bukan bidang ilmunya gitu ya. Banyak cerita-cerita orang mau ke Surabaya dari Jakarta, dia naik pesawat, tapi engkongnya, mbahnya, silakan berangkat duluan gitu. Nah, begitu dia sampai Surabaya, engkongnya udah minum kopi ya. Kata yang di situ, engkong ente udah datang kira-kira 4 jam yang lalu. Wah, 4 jam yang lalu berarti pada saat saya pamit dong. Nah, itu banyak cerita seperti itu. Hanya kalau nanti Anda dijelaskan caranya, Anda pasti tanya lagi. Ya, karena cara-caranya tidak masuk dalam kelompok bidang ilmu Anda. Tapi kalau dilakukan, semuanya sama hasilnya. Gitu ya. Kalau orang Yahudi itu, dia bukan yang nggak percaya, tapi mencoba merealisasikan bagaimana Jakarta Surabaya dalam waktu 10 detik. Gitu. Ya, dia akan mengembangkan alat ya, transportasi. Pakai alat, pakai pesawat ya, dan sebagainya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dari teman-teman? Jadi nanti kalau Anda membuat alat itu harus ilmiah ya. Pertama masuk akal dulu. Yang kedua ada caranya. Cara itu nanti dibahas di bab 3. Atau di bab 2 akhir, nanti terus dijelaskan dalam bab 2, bab 3, bab 4. Itu caranya. Sehingga orang akan bisa melihat kalau dia melakukan hal yang sama, mengikuti cara Anda, hasilnya sama, berarti itu ilmiah. Hanya yang nomor 4, ya,
nomor 3 ini, Anda tidak akan percaya sebelum Anda bertemu dengan kerabat yang Anda percaya itu matanya dari minus menjadi 0. Karena harganya memang mahal ya. 20 juta untuk satu mata. Kalau ada mata-mata ya berarti dikali. Apalagi yang nomor 4 ya, itu nggak banyak ya mendalami ilmu seperti itu. Ada pertanyaan dari teman-teman? Nah, sekarang kalau ada cara yang ilmiah, berarti ada cara yang seberangnya, yang tidak ilmiah. Ya, ya kalau cara yang tidak ilmiah itu ya didefinisikan dari 3 cara ilmiah, tapi negasi. Yang pertama, caranya tidak masuk akal. Mau ngapain? Mau ngecat langit. Habis makan apa gitu ya. Langit kok dicat. Terus pertama tidak rasional ya, merubah air menjadi bahan bakar bensin itu ya. Namanya dulu ada tuh Indonesia banyu geni, banyu api, air api namanya, air api. Kok bisa sih merubah air menjadi bensin itu? Wah, itu nggak ada yang percaya zaman dulu. Air jadi api, iya, jadi bahan bakar maksudnya. Mana bisa air kok jadi bahan bakar gitu. Wah, yang ngomong itu dicap gila. Nah, sekarang ternyata sudah berbalik ya. Air itu diubah ya menjadi hidrogen dan oksigen, H2O dan hidrogen. Jadi menghasilkan energi ya. Orang baru, oh, wah, begitu. Ya. Yang pertama tidak rasional, tidak masuk akal itu bisa saja setelah dibuktikan saat itu yang membuktikan itu ilmunya belum nyampe. Nah, itu zaman itu akhirnya menganggap bahwa cara yang disampaikan itu tidak masuk akal. Kalau sekarang masuk akal ya. Jadi pengetahuan itu berjalan ya, terus naik ya. Terus Anda mendengarkan suatu presentasi seseorang. Ini kalau Anda membeli aplikasi ini, itu Anda akan mempunyai uang sekian dalam waktu sekian. Terus caranya begini, begini, begini. Terus ada beberapa caranya yang disampaikan itu tidak urut ya. Kalau diubah-ubah kok bisa. Nah, ini jangan-jangan tidak ilmiah. Terus yang ketiga, kalau pasrah bongkoan gitu ya, udah deh, percaya aja deh. Tapi begitu Anda ikuti, ternyata hasilnya berbeda, itu sudah tidak ilmiah gitu ya. Itu cara cara yang tidak ilmiah itu intinya cara-caranya itu walaupun tidak masuk akal, langkah-langkahnya juga tidak masuk akal, tapi jangan-jangan ini benar dilakukan, ternyata hasilnya beda, ya sudah fix tidak ilmiah gitu. Ya, tidak ilmiah. Seperti Anda pernah mendengar itu ya, makan makanan apa aja tapi seperti rasanya makan durian gitu. Jadi rokoknya rokok reco pentung, ya, rokok klobot, ya, rokok suket teki, rokok rakyat kelas rakyat kroco mumet ya, harganya 5.000 satu pak. Tapi begitu disulut dan dihisap lewat mulut itu rasanya seperti merokok Cisamsu. Pernah mendengar itu cerita seperti itu, teman-teman? Ya, kalau pernah ya berarti Anda ya bidang ilmunya mengarah ke sana. Nah, itu
ada suatu cara ya supaya membuat sugesti ya, sugesti bahwa apa yang dihisap itu rokok apapun yang kualitasnya masuk dalam kelompok buruk itu begitu dikonsumsi itu sensasinya rokok-rokok premium ya. Tapi itu kalau diikuti caranya tidak berhasil. Jadi Anda harus ada ijazahnya ya, ijazah. Ijazah itu Anda harus melalui suatu pelatihan yang hanya gurunya itu yang memberikan ilmu. Itu tidak ilmiah kebanyakan ya. Tapi untuk orang-orang tertentu ilmiah. Ada pertanyaan? Nih misalnya cara yang tidak ilmiah ini, cara tidak ilmiah itu seperti apa? Jadi pawang hujan itu tidak ilmiah ya. Walaupun sebetulnya itu masuk akal ya, tapi begitu lihat caranya, wah ini nggak ilmiah caranya nih. Misalnya ada jasa pawang hujan, dapat memindahkan hujan, ya. Tahu dari mana kalau hujan? Ya, jadi misalnya tanggal 8 September hari Senin minggu depan itu Anda punya acara di outdoor ya, outdoor. Tapi kalau melihat perakiraan cuaca ya, dari aplikasi weather yang ada di aplikasi handphone Anda itu semua aplikasi weather yang Anda download di Play Store, Google Play, itu bilang tanggal 8 itu di area itu hujan deras satu hari pun. Nah, kalau kayak begini, ini perlu konsultasi dengan pawang hujan. Datanglah ke pawang hujan. Tujuannya apa? Ditanya. Saya mau acara tanggal 8 September 2025 di area ini itu tidak hujan. Tapi Anda tidak bilang kalau sudah riset ya, kalau pakai aplikasi itu hujan. Terus mereka membuka aplikasi yang bukan berbasis komputer ya. Sebentar ya, saya bukakan dulu. Dibuka, waduh, pada tanggal yang Anda sebut ini hujan itu. Hujan deras 24 jam. Oke, ini hujannya masuk dalam kelompok hujan yang dapat dipindah. Jadi kami bisa menerima kalau memang Anda atau kelompok Anda atau kantor Anda itu mau memindahkan hujan. Oke, ini tarifnya berapa Pak? Ya tergantung mau seberapa lama hujannya itu dipindahkan. Jadi bukannya hujannya nggak jadi hujan, nggak. Tetap hujan, tapi dipindah. Ya kami mau 24 jam. Kalau 24 jam, ini biayanya sekian. Oke, kalau pembayaran lewat termin bisa. DP dulu sekian. Gitu. Nanti pada saat selesai acaranya, sisanya. Itu. Jadi itu cara untuk yang kayak kemarin aja Mbak, yang kayak kemarin aja. Itu caranya seperti itu. Nah setelah pada hari H-nya ternyata memang tidak hujan ya, tapi daerah lain hujan. Ya. Daerah lain hujan. Ya kalau nggak percaya coba Anda lihat ya. Atrium Mall Atrium, Mall Kelapa Gading itu kalau Sabtu malam itu sekitarnya hujan, tapi di daerah menuju mall itu tidak hujan ya, atau gerimis ya. Itu biasanya ada pawang hujannya, tapi pawang hujan yang seperti itu tidak buka pelang, tidak teriak-teriak di medsos seperti waktu di lapangan balapan itu ya, itu palsu. Nah, ada lagi
sistem pengukur kadar CO. Ada suatu saat itu dari tugas akhir mahasiswa yang TA-nya itu mengukur kadar CO. CO itu karbon monoksida gitu ya. Nah, pada saat diuji benar ya, saat ujian benar ya. Alatnya juga benar, alatnya kok dibawa kemana-mana, dikalibrasi di Sukovindo benar. Tapi begitu alatnya itu kan tidak ditinggal di prodi kan, yang ditinggal kan laporannya. Nah, laporannya itu dilakukan ulang oleh dosen, hasilnya berantakan. Nah, itu tidak ilmiah itu. Gitu. Oh, itu alatnya bagus Pak, alatnya kan juga belum tentu. Gitu. Coba kalau alatnya ini di-load dengan sketch yang ditulis di lampiran. Oh, nggak berani penelitinya. Oh, jangan Pak. Nah, artinya apa? Artinya yang ditulis di lampiran sketsnya itu sama yang ada di dalam prosesornya itu beda. Gitu. Nah, seperti halnya resep makanan KFC. Kalau Anda bekerja sebagai chef di restoran KFC, Colonel Sanders, itu Anda harus menandatangani perjanjian, walaupun Anda nanti tidak bekerja di tempat mereka selama sampai di Anda mati, Anda tidak boleh membocorkan resepnya. Ya franchise ya, Anda bisa buka KFC, tapi nanti bumbunya itu tidak boleh bikin sendiri, bumbunya harus dapat dari mereka, ayamnya pun juga dari mereka gitu. Gitu. Bumbunya, ayamnya, penggorengannya semua dari mereka. Jadi sebetulnya itu ilmiah, tapi ya jadi tidak ilmiah karena tidak bisa menyebutkan langkah-langkah dalam membuat bumbu. Tidak bisa atau tidak mau. Tidak mau berarti tetap aja. Misalnya ada pemeriksaan kendaraan, surat-surat kendaraan. Mana STNK-nya? STNK nggak ada Pak. Di mana? Di rumah. Berarti Anda tidak bisa menunjukkan STNK. Berarti Anda mobilnya ditahan. Kan saya punya STNK. Iya mana? Di rumah. Iya mana? Bawa sini. Foto. Kalau foto nggak bisa. Harus STNK fisiknya. Gitu. Jadi resep KFC juga tidak ada yang berani menjelaskan. Jadi pokoknya tiba-tiba ada ayamnya gitu. Terus kalau memang ternyata ada cara-cara membuat ayam KFC, caranya benar ya. Benar itu artinya masuk akal, begitu dilakukan oleh orang, terus hasil gorengan ayamnya itu dimakan oleh orang yang sudah mengenal ahlinya KFC, itu dia bilang ini rasanya beda dengan KFC, berarti tetap salah. Jadi resep makanan KFC pun juga tidak ilmiah gitu ya. Karena kalau diikuti itu tidak benar. Pawang hujan tidak ilmiah. Gitu. Jadi semua itu bisa tidak ilmiah ya. Bukan karena apanya, karena langkahnya tidak terdeteksi, tidak bisa kelihatan. Kalau toh ada langkahnya dilakukan oleh Anda nggak jadi, nah, itu tidak ilmiah ya. Oke, dari sini ada pertanyaan dari teman-teman. Jadi kalau Berarti Pak misalnya, kira-kira ya silakan. izin Pak, berarti kira-kira kalau jurusan teknik bisa juga nggak ilmiah dong Pak untuk buat ininya, Buat apanya? laporannya. Kalau laporan sih pada saat diuji oleh penguji ya ilmiah gitu ya. Tapi tergantung pengujinya gitu ya. Jadi misalnya bikin lampu ya, lampu Philips itu ya, bikin lampu Philips itu. Lampu Philips itu kan inputnya AC, outputnya adalah cahaya kan. Itu ilmiah. Pertama, rasional, bisa bikin lampu gitu. Bisa bikin caranya seperti apa? Philips nggak mau kasih tahu, wah itu rahasia perusahaan. Kan gitu kan. Oke, itu rahasia perusahaan, rahasia Philips Ralin. Tapi Anda coba copy ya, copy PCB-nya, Anda copy jalur PCB-nya, terus komponennya itu Anda ukur, LED-nya Anda beli, dipasang. Loh,
ternyata cahayanya tidak sesuai dengan lampu yang dibeli langsung dari produsen Philips. Nah, itu tidak ilmiah. Karena memang mereka tidak mau itu dapat dibuat oleh manusia yang lain gitu. Jadi tidak ilmiah itu bukan karena tidak ilmiah, karena memang tidak boleh ada yang tahu gitu loh. Jadi tidak ilmiah itu banyak. Jadi 99,99% di dunia ini tidak ilmiah, tapi benar ya. Tidak ilmiah itu benar. Nah, sedangkan yang ilmiah itu sangat sedikit. Karena ilmiah itu tadi masuk akal, caranya ada langkah-langkah yang sistematis, tidak boleh diubah, kalau diubah nggak jalan. Terus cara-cara itu bisa dilihat oleh mata, terus kalau dilakukan hasilnya sama, itu ilmiah. Makanya di dunia ini yang ilmiah tidak lebih banyak dibanding yang tidak ilmiah. Gitu. Obat pusing itu jadi tidak ilmiah pada saat diberikan ke orang yang mumet. Kalau orang yang sedang pusing itu dikasih paracetamol misalnya, hilang pusingnya. Tapi kalau dikasihkan orang yang mumet, dokter tanya, apa keluhannya? Mumet kepala saya, Pak Dokter. Kasih paracetamol, tetap mumet. Jadi mumet dan pusing itu berbeda. Jadi pusingnya orang karena banyak masalah, banyak hutang, itu mau dikasih obat seperti apapun tidak akan hilang pusingnya. Walaupun secara ilmiah paracetamol itu bekerjanya, caranya, jadi kalau obat itu kan ilmiah. Ya. Obat ini kalau Anda lihat ya, obat pereda nyeri itu masuk akal. Kalau nggak masuk akal, apa benar nih obat paracetamol meredakan nyeri? Nggak percaya, tapi di situ dijelaskan kalau ada baca buku baca casingnya obat itu, paracetamol ini bekerja dengan memblok suatu enzim di otak. Jadi otak itu kalau mendeteksi suatu bagian tubuh itu ada radang, dia akan melepaskan suatu enzim. Enzim itu kalau nyampe suatu tempat itu akan nyeri. Nah, enzimnya itu diblok. Gitu. Jadi obatnya itu datang ke prosesor ke alamat 74 heksa gitu. Kamu mengeluarkan ini ya, jangan keluarin dulu ya. Oh siap. Nah itu caranya benar. Kalau cara itu dilakukan oleh perusahaan yang lain itu juga bisa menghasilkan obat yang fungsinya seperti paracetamol, bukan memalsu ya. Kalau susunan kimiawinya obat itu sudah dijadikan milik umum, semua perusahaan bisa bikin. Nah, tapi begitu dikasihkan oleh ke orang Indonesia yang mumet, yang pusing karena utang, loh kok nggak berfungsi? Jadi tidak ilmiah. Ya karena pusingnya karena utang. Jadi kalau utangnya nggak dibetulin ya nggak bakal sembuh. Gitu. Jadi ilmiah dan tidak ilmiah ini Anda harus dapat deteksi. Gitu. Itu Mas. Ya, ini sudah 11.37. Jangan lupa untuk PJ-nya untuk segera mengumpulkan data-data presensi teman-temannya. Setelah itu dimasukkan dalam satu file, mau teks atau apa PDF. Jadi daftar presensi tatap muka pertama mata kuliah TTL misalnya hari Rebo jam 10, aplikasinya menggunakan Gimit ya. Nanti ini tatap muka pertama ini akan saya taruh di YouTube, jadi bisa sebagai data bahwa kita telah melakukan tatap muka pertama. Jadi saya kira sampai sini dulu ya teman-teman, tatap muka pertama, kontrak mata kuliah, dan pengantar mata kuliah tata tulis laporan. Ke depan kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.